Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Cinta Wijaningsi dari Darnakata 2019. Di sini saya memaparkan SNJ ujian tengah semester mata kuliah Mekanika Fluida K 2017. Untuk soal yang pertama adalah bentuk air vertikal seperti gambar dengan engsel di S, di mana kita diminta untuk menghitung gaya hidrostatis P, titik tangkap gaya YP, dan hitunglah besar gaya K yang harus diberikan agar pintu terbuka. Di mana di sini diketahui A adalah NIM terakhir NIM dan B adalah NIM kedua terakhir NIM. Oke, untuk NIM saya sendiri, NIM terakhir saya adalah 7 dan NIM kedua terakhir ada 2, berarti nilai A saya 7, B saya 2. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung gaya hidrostatis, di mana gaya hidrostatis itu membutuhkan H. Jadi, kita harus menentukan titik tangkap YP dulu sebelum kita menuju ke gaya hidrostatisnya. Oke, untuk menentukan gaya titik tangkap YP, pertama kita mencari luas bidangnya, itu H kali B. Biasa 1,2 dikali 1,72 ketemu 2,064 meter persegi. Selanjutnya kita mencari jarak vertikal pusat berat pintu terhadap muka air, yaitu dari muka air ini dengan titik beratnya. Jadi Y0-nya itu sama dengan H 2,27 ditambah H per 2, 1,72 dibagi 2. Nah, didapatkan H0 atau Y0 atau titik berat dari muka air ke pintunya itu ada 3,13 meter. Terus selanjutnya kita mencari momen inersia menggunakan rumus super 12 BH pangkat 3 karena ini bentuknya persegi panjang dengan memasukkan B-nya 1,2 dan H-nya adalah 1,72, maka didapatkan nilainya 0,5088 meter pangkat 4. Selanjutnya kita mencari gaya tekanan, di mana gaya tekanan ini rumusnya P adalah A kali P0. P adalah A kali P0, di mana A-nya itu adalah luasan bidangnya, P0 itu adalah H0 kali gamma, jadi luasnya ada 2,064 dikali H0-nya 3,13, ini kita dapat dari rumus ini, dikali gammanya 1000, didapatkan P-nya adalah 6460,32 kGL. Nah, untuk selanjutnya kita mencari pusat tekanan. Pusat tekanan gaya tangkap gaya tadi, di mana rumusnya ada YP sama dengan Y0 ditambah Y0 per A kali Y0. Nah, sesuai dengan rumus ini yang ada di kuliah 4, maka didapatkan Y0-nya tadi dari Y0-nya itu dari ini 3,13 tadi ditambah I0-nya dari inersia ini 1,50 dibagi A-nya tadi kita dapatkan 2,064 dikali Y0-nya 3,13, maka didapatkan hasil YP-nya ada 3,208 meter. Oke, untuk bahasanya diminta selanjutnya ada gaya hidrostatis P. Seperti yang udah kita ketahui bahwa gaya tekan itu rumusnya rho GH kan. Nah, rho airnya ini kita masukin 1000, G-nya 9,81, hanya kita dapat dari YP ini 3,20876, maka didapatkan hasil gaya tekan di P itu sebesar 31477,98 Newton per meter persegi. Nah, untuk selanjutnya kita mencari gaya tekan hidrostatis, AP. Gaya tekan hidrostatis itu rumusnya AP, di mana F itu rumusnya APA tadi. Terus dimasukkan nilai A-nya 2,064 dikali gaya tekan di P ini 21477, maka didapatkan hasilnya adalah 64970,55 Newton. Soal A dan B selesai. Terus selanjutnya kita menghitung soal 1C. Itulah besarnya gaya yang harus diberikan agar pintu terbuka. Nah, awalnya kita mencari jarak engsel ke titik P. Aku buka di sebelah sini. Nah, jarak engselnya kita di S ke P. Nah, untuk ini berarti kita harus mencari YP Y0 dikurangi YP dikurangi 2,27. Nah, YP-nya kita dapat tadi sebesar 3,208 dikurangi dengan 2,27 jarak antara muka air ke S.
Nah, didapatkan hasilnya 0,9387 meter. Sedangkan jarak dari engsel ke K itu ada 1,72, itu diketahui di soal. Nah, selanjutnya kita buat sigma momen. Sigma momen kita buat di titik S-nya ini, di sendinya, di engselnya, maksud aku. Nah, kita buat sigma ms ini sama dengan 0. Kita pakai statika biasa, P dikali dengan jarak antara S ke P tadi 0,93 dikurangi K dikali 1,72 sama dengan 0. Nah, dari sini maka didapatkan nilai K adalah 35,46 kN. Nah, yang ditanyain adalah besarnya gaya K yang diberikan agar pintu terbuka. Nah, agar pintu terbuka berarti nilai K-nya itu harus lebih besar dari nilai K yang kita dapat dari persamaan momen ini. Jadi, pintu itu akan terbuka jika nilai K itu lebih dari 35,46 kN. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kita baca dulu. Tangki soal segi 4 mengapung di air dengan ukuran 1 BA dan 65 cm dengan tinggi 60, berat jenis tangki 370, hitung tinggi metasentrum dan selidiki stabilitas tangki. Jika A adalah NIM terakhir NIM dan B adalah NIM terakhir kedua NIM. Oke. Berarti di sini aku buka PPT-nya dulu. Ini PPT kuliah 6. Nah, berarti di sini ukurannya aku 1 BA berarti 127 karena B ku tadi 2, aku 7 dikali 65 cm diketahui di soal, tingginya 60. Terus kita gambar sketsanya. Nah, karena dia tingginya 60 berarti titik beratnya itu ada di G, titik berat dari benda ini. Setelah itu kita buat asumsi ini jarak dari muka air ke bawah ke dasar ini adalah D dan titik beratnya adalah B dengan dasarnya adalah O. Oke, kita cari gaya apungnya, FB-nya itu rumusnya adalah P total dikali rho G Oke, totalnya adalah PLT biasa 1,27. Ini aku buat jadi meter, dikali L-nya adalah 0,65, dikali T-nya adalah 0,6, dikali rho G-nya adalah 370 yang tadi diketahui di soal. Didapatkan hasil 183,261 Newton. Oke, untuk di soal ini dicari gaya apung, posisi benda mengapung, berarti diketahui ini gaya apung sama dengan gaya berat. Jadi untuk FB ini kita sama dengarkan dengan FB. Nah, FB ini dari P kali L kali B dikali rho G dengan P-nya adalah 1,27, terus L-nya adalah 65 masih sama, terus D-nya kita kasih simbol D dari posisi ini sampai ke bawah dikali 1000 dikali 9,81. Nah, kita sama dengankan dengan FB. Didapatkan nilai D adalah 0,0226 meter. Nah, untuk selanjutnya kita mencari jarak antara kita cari jarak antara titik berat apung terhadap dasar apung. Berarti yang kita cari adalah OB. OB di sini titik berat dari ini dikali dengan di jarak antara titik berat ini yang merah ini dan dasarnya. Berarti setengahnya dikali D. Kalau D-nya tadi dari ini ke sini, berarti OB-nya adalah dari setengahnya ini ke sini. Setengahnya ini ke sini. Berarti setengah kali D, setengah kali 0,0226 didapatkan hasil OB-nya 0,0113. Untuk selanjutnya kita mencari jarak titik berat benda terhadap dasar tabung OG. Nah, OG ini kita dapatkan dari setengahnya T karena dia ada titik beratnya. Berarti setengah kali 0,6 0,3 meter. Nah, kita mencari
jarak pusat benda ke pusat apung atau BG, berarti jarak antara ini ke sini. Itu sama dengan OG dikurangi OB, berarti hasilnya 0,3 dikurangi 0,0113. Seperti yang udah kita hitung di awal tadi, ketemu BG-nya adalah 0,288685. Oke, selanjutnya kita mencari momen inersia. Momen inersia IX dan IY. Nah, IX-nya ada 1/12 BH pangkat 3, berarti 1/12. Ini momen inersia biasa, rumus dikali B-nya 1,27 dikali hanya 0,65 pangkat 3. Untuk I-nya sama dengan 1/12 HB pangkat 3. Balikan dari IX-nya. Nah, didapatkan hasil 0,11095. Dari momen inersia IX dan IY ini kita ambil yang terkecil. Jadi didapatkan hasil 0,029. Oke, selanjutnya kita mencari volume tertutup. Volume tertutup ini biasa rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, berarti 1,27 dikali 0,65 dikali 0,026299. Dari sini, dari D-nya itu, terus didapatkan hasil 0,01868 meter pangkat 3. Nah, untuk selanjutnya kita mencari BM. Dengan rumusnya adalah inersia tadi dibagi volume tercelup. Nah, volume tercelupnya udah kita dapatkan, berarti tinggal kita bagi hasilnya 1,15582. Oke. Selanjutnya kita mencari tinggi metasentrum. Nah, karena kita disuruh menentukan dia tinggi metasentrum dan itu stabil atau enggak, berarti kita hitung tinggi metasentrumnya, yaitu GM itu sama dengan GBM. GM itu sama dengan BM dikurangi BG. Nah, didapatkan hasil BM-nya ini kali kita hitung 1,55, BG-nya ini tadi 0,288. Maka didapatkan hasil 1,266 meter. Nah, karena GM ini tadi lebih besar dari 0, maka benda stabil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau hilaf dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.